Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan dan saya harapkan semuanya dalam keadaan dan kondisi yang baik-baik saja. Karena apa? Kehidupan kita yang baik itu berawal dari kondisi kita yang baik pula. Bersama saya Dewi Putriani di channel ini kita akan belajar bareng dan berbagi informasi mengenai berbagai hal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng dan juga membagikan informasi mengenai kecerdasan manusia. Manusia itu memiliki kecerdasan apa saja? Kita akan membahasnya di sini. Setiap manusia itu pada dasarnya ketika terlahir itu sudah diberkahi dan juga sudah disertai oleh berbagai kecerdasan yang diciptakan untuk mereka atau yang dikaruniakan untuk mereka. Semua manusia itu pada dasarnya memiliki kecerdasan, hanya saja tingkatannya yang berbeda-beda. Jadi saya kurang setuju ketika ada yang mengatakan misalnya kamu bodoh dan lain sebagainya. Saya kurang setuju hal tersebut karena manusia pada dasarnya itu punya kecerdasan masing-masing. Di sini kita akan membahas mengenai kecerdasan apa saja yang dimiliki oleh manusia. Di sini kita akan membahasnya dan juga membagikan informasi mengenai 3 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Sebenarnya masih banyak kecerdasan-kecerdasan lain yang dimiliki oleh manusia, namun di sini kita hanya akan membahas 3 saja. Apa saja itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu IQ atau disebut dengan intelligent quotient. Ini merupakan kecerdasan kognitif atau aktivitas berpikir kita yang erat kaitannya dengan kemampuan mengingat, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan juga memecahkan masalah. IQ ini sering diasah ataupun sering ditonjolkan di sekolah atau di dunia pendidikan. Kebanyakan di dunia pendidikan Indonesia masih mengutamakan atau mengunggulkan IQ dalam mematok kecerdasan siswa atau kecerdasan seseorang. Misalnya untuk bisa naik kelas, bisa lulus, bisa mendapatkan peringkat yang baik, itu biasanya patokannya adalah IQ. Itu tadi mengenai pengertian dari IQ. Kita juga selain membahas pengertiannya, kita juga akan melihat sedikit mengenai sejarah tentang IQ. IQ ini mulai ditemukan atau konsepnya mulai ada itu sekitar kira-kira tahun 1890-an. Pertama kali ini dipikirkan oleh Francis Galton, yaitu merupakan sepupu dari Charles Darwin yang hingga saat ini kita kenal sebagai bapak evolusi. Kemudian baru di awal abad 20-an Alfred Binet, seorang psikolog dari Prancis, ini mengembangkan sebuah alat ukur intelijensi manusia yang mulai dipakai oleh orang-orang, dan alat ciptaan Binet ini terus berkembang hingga saat ini dan juga banyak dipakai untuk alat-alat ukur IQ. Kemudian untuk range jadi IQ seseorang itu normalnya berada di garis normal atau dikatakan memiliki IQ yang normal itu antara angka 90 sampai 109. Jadi di bawah itu bisa dikatakan memiliki IQ yang rendah. Kemudian di atas 109 itu dikatakan memiliki IQ yang tinggi. Jadi untuk IQ yang tinggi ini dipatok
kisaran angka 110 sampai 119. Kemudian di angka 120 sampai 129 itu dinamakan EQ superior. Kemudian di atasnya itu very superior. Jadi ketika menunjukkan angka-angka tersebut, ketika kita melakukan tes EQ, di situ bisa disimpulkan IQ kita berada di posisi yang mana. Itu pengertian kemudian sejarah tentang IQ. Jadi hingga saat ini masih banyak yang menggunakan IQ sebagai tolak ukur untuk menilai kecerdasan seseorang. Jadi seseorang dikatakan pinter itu ketika memiliki IQ yang tinggi. Kemudian untuk kecerdasan yang kedua ini disebut dengan EQ atau emotional quotient. Diartikan sebagai kecerdasan emosi yang erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam mengontrol perasaan diri sendiri, kemudian mengenali perasaan orang lain, mampu beradaptasi dengan baik, kerjasama dengan baik, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi. Itu yang dinamakan dengan EQ. Jadi secara perkembangannya atau secara sejarah EQ itu lahir setelah IQ. Jadi konsep atau pemikiran tentang EQ itu muncul setelah IQ. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana sejarah EQ muncul, dimulai dari tahun berapa. Di sini kita akan membagikan informasinya. Di tahun 1987 itu muncul konsep emotional quotient atau EQ yang dikemukakan oleh Kate Beasley. Jadi Kate Beasley mengemukakan jenis kecerdasan lain yang tak kalah penting dalam mempengaruhi kesuksesan seseorang. Jadi ada berbagai penelitian, juga mungkin ada berbagai artikel-artikel kalau kita lihat di internet. Sebenarnya setelah IQ muncul ini ternyata IQ itu lebih besar kontribusinya dalam kesuksesan seseorang. Jadi sekitar 85% atau 80% kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh EQ-nya dan sisanya adalah IQ. Jadi setelah konsep EQ ini muncul, banyak yang mengatakan bahwa emotional quotient inilah yang berpengaruh besar dalam kesuksesan seseorang. Makanya banyak kita lihat, banyak kita jumpai kasus-kasus ketika seseorang atau ketika seorang individu itu pinter atau unggul di akademik ketika di sekolah, itu belum tentu dia akan sukses di kehidupan masyarakat atau di kehidupan pekerjaannya. Karena apa? Orang yang memiliki IQ yang tinggi belum tentu memiliki EQ yang tinggi. Tapi kalau orang sudah memiliki EQ itu akan lebih mudah dalam meraih kesuksesan di dunia kerja ataupun di dunia masyarakat. Itu sedikit penjelasan mengenai EQ. Jadi ketika kita di sekolah merasa nilai kita bagus dan lain sebagainya, jangan terlalu berbangga dulu karena belum tentu orang yang cerdas secara intelligence itu cerdas juga secara emosional. Kecerdasan terakhir yang dimiliki manusia yang akan kita bahas berikutnya yaitu mengenai SQ atau spiritual quotient. Kecerdasan spiritual ini pertama kali dikonsep atau dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama
Danah Zuhar pada tahun 1997. Jadi konsep ini masih terbilang baru, kemudian konsepnya juga dianggap oleh beberapa psikolog ataupun ahli pendidikan dan ilmuwan masih dianggap belum matang. Namun terlepas dari itu semua, SQ banyak digunakan hingga saat ini. Jadi SQ ini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memaknai hidupnya. Jadi bagaimana dia memaknai hidupnya atau bagaimana dia mengkolaborasikan, menggabungkan antara IQ dan juga EQ-nya secara baik untuk kehidupannya. Ya, itu tadi beberapa informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada informasi yang kurang sesuai bisa menulis kritik dan juga sarannya di kolom komentar dengan sopan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.